Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Langsung saja ke materinya ya. Yang pertama adalah bagaimana menentukan gradien suatu garis. Apa itu gradien? Gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan perubahan nilai Y atau delta Y dengan perubahan nilai X atau delta X. Gradien atau kemiringan garis dilambangkan dengan huruf M. Jadi, suatu gradien garis adalah kemiringannya atau kecondongannya. Misal, nah, yang miring ini gradiennya berapa? Ya, kemiringan suatu garis atau kecondongan suatu garis. Nah, rumusnya adalah M sama dengan perubahan nilai Y atau delta Y dibagi dengan perubahan nilai X atau delta X. Oke ya. Untuk menentukan gradien garis yang diketahui gambar garisnya, kalian bisa baca di halaman 60. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai menentukan gradien melalui dua titik. Nah, gradien garis melalui dua titik A, misal ada titik A itu X1, Y1 dan ada titik B X2, Y2, maka gradien garisnya adalah M itu karena ada perubahan Y dibandingkan dibagi dengan perubahan X, berarti Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 atau Y1 dikurangi Y2 X1 dikurangi X2. Rumusnya kan ini, ada dua rumus. Jadi misal ada suatu titik, nah, misal di sini adalah titik A, di sini adalah titik B. A-nya adalah suatu titik X1, Y1 dan B-nya adalah suatu titik X2, Y2, maka gradien garisnya atau kecondongan garisnya bisa Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 atau Y1 kurangi 2 X1 kurangi X2, boleh ya, nanti hasilnya sama. Oke, selanjutnya dari bagaimana menentukan gradien, selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis. Belum ke persamaan garis lurus, tetapi ke persamaan garis. Untuk menentukan persamaan garis ada dua. Yang pertama adalah bagaimana menentukan persamaan garis lurus itu bila melalui suatu titik dan gradien tertentu. Persamaan garis, ini garis, dengan gradien M dan melalui suatu titik A, X1, Y1. Rumusnya adalah Y, jadi Y kan nanti kan Y sama dengan AX plus B atau MX plus apa C gitu kan. Nah, jadi nanti Y-nya tetap Y min Y1 adalah suatu angka dalam suatu titik, M-nya adalah gradiennya, X tetap X, variabel X, dikurangi X1 adalah absisnya dari suatu titik. Ya, itu yang pertama. Jika kita tahu suatu sembarang titik X1, Y1 dengan ada gradiennya M. Yang kedua adalah menentukan persamaan garis lurus melalui dua titik. Jika melalui dua titik A, X1, Y1 dan B-nya X2, Y2, maka rumusnya adalah ini. Bu, kok ada dua? Ini sebenarnya sama aja. Jadi Y min Y1 sama dengan
Y2 min Y1 per X2 min X1 dikalikan dengan X min X1 ya. Atau Y2 ini pindah ke sini, X-nya ke atas. Jadi kan Y min Y1 per Y2 min Y1 ya kan. Terus ini kan naik kan, ini sebagai pembilang X min X1 per X2 min X1. Oke, kita langsung ke latihan soal halaman 62 nomor 2. Bagaimana menentukan gradien garis pada gambar berikut ya. Untuk menentukan gradien garis kita harus tahu dia melalui suatu titik dengan gradien, melalui satu titik atau melalui dua titik. Nah, di sini garis yang condong seperti ini dia melalui dua titik, yaitu melalui titik 2,5 dan 5,1 ya. Misalkan A-nya di titik 2,5 berarti ini X1, ini Y1, dan B-nya misalkan 5,1 di situ, yang di sini adalah X2, ini adalah Y2. Kita tahu bahwa M gradien melalui dua titik, yaitu bisa Y2 min Y1 per X2 min X1 atau Y1 min Y2, X1 min X2, sama aja. Maka M gradiennya berapa? Y2 masukkan 1 min Y1 5 per X2 nya berapa? 5 min 2. Berarti M nya sama dengan 1 min 5 min 4 per 3 ya. Jadi min 4 per 3 ya. Selanjutnya latihan soal halaman 63 nomor 5. Tentukan persamaan garis yang melalui titik S min 4,7 dan bergradien 3. Dari titik S, kita tahu bahwa min 4 adalah X1, 7 adalah Y1. Gradien 3 berarti M-nya sama dengan 3. Nah, rumus persamaan garis yang melalui titik suatu titik dan bergradien M kan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y-nya tetap, Y1-nya masukkan nilainya 7. M-nya berapa? 3. X-nya tetap, X1-nya di sini berapa? Min 4. Ya, berarti Y min 7 sama dengan 3 kali X 3X, 3 plus kali plus 4 berapa? Plus 12 ya kan, berarti Y sama dengan 3X, pindah ruas jadi plus 7 plus 19. Sudah. Untuk latihan soal halaman 63 nomor 7, tentukan persamaan garis pada gambar berikut ini. Oke. Dari gambar kita tahu bahwa persamaan garis ini itu melalui dua titik, yaitu 0,4 dan 6,0. Ya, langsung aja. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama ya 2, terus dikalikan X min X1. Y min Y1, Y1-nya berapa di sini? 4. Y min 4, ya kan? Y2-nya berapa? 0. 0 min Y1-nya 4 per X2-nya berapa di sini? 6 min 0.
X1 nya 0 kan. Jadi kalau masih bingung, ini X1, ini Y1, ini X2, dan ini ada Y2. Kalikan X min X1 nya berapa tadi? 0. Berarti Y min 4 sama dengan min 4 per 6 kali X, ya kan? X min 0 X. Berarti Y sama dengan, disederhanakan, min 2 per 3X pindah ruas plus 4. Atau kalau misal nggak mau perban, karena ini 2 per 3, kita kalikan dengan 3. Ini bisa. Atau 3Y sama dengan, ini kali dengan 3, min 2X plus 3 lagi 12. Boleh ini, boleh ini. Materi selanjutnya adalah menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama adalah persamaan garis Y sama dengan MX. Nah, persamaan garis lurus ini adalah suatu persamaan garis yang melalui titik pangkal koordinat O 0,0 dan titik A-nya A, B. Dirumuskan dengan Y sama dengan B per A kali X, atau B per A ini bisa menggantikan dengan M-nya atau gradiennya. Jadi ilustrasinya itu seperti ini. Ini ada titik O 0,0, ada suatu garis yang melalui titik O, ya. Ini ada titik, misalnya titik A, misal A, B. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX atau B per A. Jadi B per A. Contohnya adalah yang pertama, tentukan persamaan garis yang melalui titik pangkal koordinat. Titik pangkal koordinat berarti titik O 0,0 dan bergradien 5. Ya udah, bergradien 5 berarti M-nya 5. Ya sudah, langsung aja. Y kan sama dengan M kali X, ya kan? Berarti Y sama dengan 5X. Sudah selesai. Lalu yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik A atau titik pangkal A 0,0 dan B-nya 3,5. Berarti Y-nya kan sama dengan B per A kali X. Y-nya sama dengan B-nya berapa? Ini kan A, B. Berarti B-nya 5 per 3X. Udah, sampai sini boleh. Sampai sini boleh. Atau dikalikan 3 semua. 3Y sama dengan 5X. Boleh. Bu, kalau ini boleh enggak? Boleh. Jadi ini boleh, ini boleh, ini boleh. Nanti tergantung opsinya seperti apa. Sekarang kita akan menentukan persamaan garis lurus, di mana persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, persamaan garis ini memiliki gradien M dan memotong sumbu Y di titik O 0,C. Jadi misal ada suatu garis, dia memotong, ini ada X, ini ada sumbu Y, dia memotong di 0,C, misal 0, sekian. Nah, di sini sudah ada 0,C, suatu titik. C adalah suatu bilangan di mana ada suatu gradien M. Nah, persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini ada suatu contoh persamaan garis yang bergradien min 2, berarti M-nya min 2. Ya. Berarti langsung saja. Di titik 0,4 berarti Y-nya kan M X plus C. Berarti
Y-nya berapa? Y-nya, M-nya tinggal dimasukkan. Min 2X, C-nya berapa? Ini kan 0, C toh. Ya kan? Berarti 4. Ya, selesai. Untuk titik 0, min 5 berarti Y sama rumusnya MX plus C. Y sama dengan M-nya berapa? Sama kan? Min 2. Min 2X plus C-nya berapa di sini? Min 5. Berarti Y sama dengan min 2X min 5. Sudah. Sekarang adalah bagaimana menunjukkan dua garis lurus saling sejajar. Dua garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Jika ada dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X plus C1 dan Y sama dengan M2X plus C2 akan saling sejajar jika M1 sama dengan M2. Jadi jika ada garis yang sejajar seperti ini, ini ada Y1 misal, ada Y2. Nah, di sini M1 gradien di garis yang satu atau itu selalu sama dengan M2. Jadi gradiennya ini kecondongannya sama ya. Misal contohnya adalah nomor 1. Garis G sejajar dengan garis H dengan persamaan Y sama dengan 3X plus 2. Tentukan gradiennya. Dari sini sudah kelihatan bahwa rumus awalnya kan Y sama dengan MX plus C. Kan sudah. Berarti M-nya berapa di sini? Nah, di sini kan berarti M-nya 3, C-nya 2. Karena kita hanya membutuhkan gradiennya. Berarti gradien garis G itu sama dengan 3. Karena sejajar, berarti MH-nya juga 3. Akhirnya, gradien garis G sama dengan gradien garis H sama dengan 3. Yuk, yang kedua. Tunjukkan bahwa garis dengan persamaan 2Y sama dengan 4X plus 3 sejajar dengan garis 2X min Y plus 5. Sebenarnya ada banyak cara. Cara yang pertama itu sebenarnya kalian bisa merubahnya dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Ya, ini dirubah dalam bentuk ini juga dirubah dengan bentuk ini. Itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, Ibu akan berikan yang kedua dulu saja. Nah, dari 2Y sama dengan 4X plus 3, kalian rubah jadi nanti suatu persamaan garis. Jadi 4X min 2Y plus 3 sama dengan 0, ya kan? Yang kedua adalah tetap 2X min Y plus 5 sama dengan 0. Nah, jika sudah dirubah seperti ini, nah ini misal A, B besar, min A per B. Jadi kalau persamaan kita memakainya koefisien dari X per koefisien dari Y ada tanda negatifnya. Kalau titik kita cuma memakai Y per X atau B per A kecil. Nah, di sini kan sudah ketahuan bahwa M-nya adalah min. A-nya berapa? 4 per min 2. Berarti 2. Di sini M-nya berapa? Min. A-nya 2. B-nya min 1. 2. Sama. Berarti karena sama berarti dia sejajar. Karena M1 sama dengan M2 sama dengan 2, maka sejajar. Sekarang kita akan menggambar grafik dua garis lurus saling sejajar. Bagaimana menggambar grafik dari persamaan garis yang melalui titik 0,6 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X. Yang pertama adalah kita harus menentukan dua titik yang dilalui garis tersebut. Garisnya adalah Y sama dengan 2X.
X. Nah, sekarang kita akan menentukan titiknya dulu. Ini ada X, ada Y, ada X, Y. Ya. Nah, misalkan X-nya 0, 0 dimasukkan berarti Y-nya 2 kali 0, 0, 0,0. Misalkan X-nya 2, 2 berarti Y-nya 4, 2,4. Nah, di sini ada 0,0 dan 2,4 di sini. Ada 2,4. Terus ada titik 0,6 di sini. Nah, di sini rapi banget ini nanti. Nah, di 0,6 kita tahu ini berapa kotak dari sini. Ini kan Y sama dengan 2X. Maaf, nanti digaris ya. 1, 2, 3. Berarti di sini kita turun dulu, kita naik 1, 2, 3 ke kiri. Nah, di min 3,0 kita tarik garis ya, berarti ini garisnya yang sejajar dengan Y sama dengan 2. Materi yang terakhir dari hari ini adalah bagaimana menentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis yang lain. Kita contohkan adalah bagaimana menentukan persamaan garis yang melalui suatu titik 2,1 dan sejajar garis. Jadi bukan garis dengan garis, tapi tetap titik dengan garis. Ya, dari garis G, misalkan ada garis G1 misal. Ini persamaannya adalah Y sama dengan 3X plus 5. Dari sini sudah kita dapatkan bahwa M1-nya adalah 3, MX plus C ya. Karena sejajar, harus jajar, maka M1 harus sama dengan M2, harus sama dengan 3. Oke, karena melalui titik 2,1 ya, maka rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1 nya berapa? Ya, Y1 nya yang di sini. Di sini, maksudnya ini jadi ya. Berarti 1 sama dengan M-nya. M-nya pakai ini. Karena sejajar 3. X min X1 nya tetap 2. Berarti Y min 1 sama dengan 3X min 6. Y sama dengan 3X min 5. Atau bisa 3X min Y min 5 sama dengan 0. Boleh ini, boleh ini. Sudah. Selanjutnya adalah untuk tugas. Silakan dikerjakan latihan 10 nomor 1, 2, 11, 12, dan 14. Sedangkan untuk latihan 11 ada nomor 2, 11, dan 14. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.